mana jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Tegar Beriman ingin beribadah Natal di rumah pendeta mereka di Cibinong, Bogor. Tapi sayangnya, ibadah itu harus dihentikan karena warga menilai tempat mereka itu belum mempunyai izin resmi sebagai tempat ibadah. Akibatnya, jemaat tidak bisa beribadah dengan tenang dan sempat muncul ketegangan di lingkungan sekitar. Kasus ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia ini masih sering diuji dan sampai saat ini masih menjadi tantangan untuk kita semua. Kita lihat lebih dalam lagi, konflik ini muncul bukan masalah perizinan, melainkan ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini muncul di besar. Pertama itu faktor administratif, dikarenakan tempat ibadah belum menerima persyaratan SKP pada tahun 2022. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi terhadap jemaat dan tingkat warga sekitar. Yang ketiga yaitu faktor kultural, adanya prasangka terhadap kelompok agama mayoritas. Yang keempat, faktor sosialisasi, tidak adanya dialog sejak awal. Semua ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk hidup berdampingan secara perbedaan perlu diperkuat dan dievaluasi. Peristiwa ini juga menimbulkan beberapa dampak yang cukup besar. Secara sosial, hubungan antar warga jadi renggang dan saling percaya menurun. Secara psikologis, jemaat merasa takut dan tidak nyaman dalam beribadah. Secara moral, kejadian ini melanggar nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mendapat tekanan untuk lebih aktif mencegah konflik keagamaan, misalnya dengan memperkuat peran FKUD dan Kementerian Agama. Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal membangun karakter dan kesadaran sosial masyarakat. Dari kasus ini kita belajar bahwa kebebasan beragama bukan hanya tentang soal aturan, tetapi juga tentang kemanusiaan dan moralitas. Kita semua perlu belajar untuk menghormati kedaulatan negara. Sebagai generasi muda usia mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk menanamkan nilai inklusif dan semangat pluralisme di lingkungan kita. Kesimpulannya, peristiwa di Bogor menjadi pelajaran penting bahwa hidup damai dalam perbedaan menjadi tanggung jawab kita bersama. Toleransi harus terus dijaga dan semangat ini kembalikan harus terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari sini kita semua tahu bahwa perbedaan bukan hanya kewajiban, tapi juga untuk mempersatukan bangsa.